Dua ini aja Anda pegang, insya Allah Anda sehat, serius. Buat apa aja? Buat tulang, buat sendi, buat kulit, buat apalagi rambut. Nanti saya kasih resep baru ini. Buat ibu-ibu supaya dia berseri, glowing, macam gitu-gitu lah. Air. Maka kalau kita bicara rimpang, Anda minum serai, minum aja serai, nggak usah pakai apa-apa, rasa aslinya dulu. Ya. Atau mungkin rimpang-rimpang kayak, kan banyak sih tuh disiapin nggak? Nggak disiapin. Nggak apa-apa. Dia itulah. Jadi apa namanya, serai, apa kunyit, apa gitu-gitulah. Nah, mereka-mereka ini ibu-ibu sekalian, itu kan sebenarnya Allah berikan bahan pertahanan dalam diri mereka. Ya. Bahan pertahanan dalam diri mereka untuk kita manfaatkan. Dan bahan-bahan ini, bahan-bahan yang sifatnya apa ya, perlindungan mereka-mereka itu biasanya akan keluar kalau ada serangan. Kayak ibarat kata gini, kalau kita misalkan punya bukan punya sih, misalkan contoh mungkin kucing lah, kucing itu kan dia punya cakar, dia punya taring gitu loh. Kalau dia marah, digodain segala macam berlebihan, keluar kan cakar sama taringnya itu loh, gigit segala macam kan gitu loh. Nah, tumbuhan-tumbuhan itu tidak Allah berikan itu, tapi Allah berikan zat dalam tubuh mereka, dalam bukan tubuh, dalam mereka itu. Dan zat-zat itu memang kita bisa manfaatkan untuk kepentingan diri kita, menjaga kesehatan. Makanya saya mulai mikir, coba nih ibu-ibu, saya tanya, Anda kalau biasanya bikin jahe ya, wedang jahe gitu kan, antara jahe yang digeprek sama jahe dipotong, beda nggak rasanya? Beda loh, karena geprek itu lebih menyakitkan untuk mereka, kayaknya begitu loh. Ini ada ilmunya juga. Jadi ketika digeprek, dia kan mengeluarkan mekanisme pertahanan. Tapi kalau misalkan kita cuma cemplung-cemplung doang, kita potong-potong, tidak terlalu menyakitkan seperti digeprek. Begitu, beda. Maka kalau kita minum wedang-wedang itu yang jahenya digeprek, kunyitnya digeprek segala macam, beda daripada dengan yang dipotong, betul nggak? Saya baru ngamati beberapa waktu belakangan ini gitu loh. Jadi digeprek sambil ya Anda baca istighfar kayak apa kayak waktu digeprek gitu kan. Jadi jahenya tuh jahe yang mengandung istighfar Anda misalkan gitu loh. Atau kunyitnya gitu loh. Itu enak. Jahenya digeprek, kunyitnya atau mungkin serainya digeprek, lalu kita kasih air panas, nggak usah mendidih juga bisa sebenarnya, keluar tuh aromanya, itu yang kita minum, asal jangan berlebihan, aman. Makanya saya tuh jujur sangat pede banget dengan rimpang-rimpang atau empon-empon ini, karena sampai detik ini setahu saya belum pernah ada orang keracunan minum jahe. Belum kan? Orang mabuk-mabuk, muntah-muntah dirawat rumah sakit minum jahe, minum kunyit, nggak ada pernah ada ceritanya kayak begitu. Lalu pertanyaannya, kenapa takut minum begituan? Karena kan sekarang tuh fitnahnya luar biasa. Tapi fitnah ini kan dari macam-macam tuh di zaman sekarang ini ya. Sampai empon-empon, rimpang-rimpang pun difitnah. Empon-empon tuh rimpang-rimpang itu, jahe, kunyit, kencur gitu kan, itu rimpang-rimpang namanya. Rempah tuh sebenarnya beda ya. Rempah sama rimpang tuh beda. Rimpang itu istilah tanaman yang dia punya apa ya, umbinya itu di dalam ya. Contohnya kan jahe, temulawak, kunyit, kencur, kan di bawah semua tuh. Nah kalau rempah itu bukan begitu polanya. Kalau rempah itu rimpang tuh masuk rempah sebenarnya, cuman istilah rimpang ini memang khusus di tanaman seingat saya. Kalau rempah ya congkeh, kapulaga gitu loh. Dua ini aja Anda pegang, insya Allah Anda sehat, serius. Saya ini bukan terlalu berlebihan, tapi saya masya Allah dua ini aja Anda pegang tiap hari, maksudnya untuk menjaga kesehatan Anda, insya Allah Anda sehat. Apalagi yang jelek-jeleknya, yang bermasalahnya Anda stop mulai sekarang. Ya, gulanya, tepungnya, terigunya, bukan mentega, minyaknya Anda stop. Tiap hari itu yang Anda makan yang seperti orang tua dulu makan, itu keren. Maka di tempat saya yang baru, ada tempat nongkrong baru di Jati Asih sana, itu saya kan bikin kafenya namanya Cafe JSR. Yang kafe itu salah satu subtitle atau tagline yang kita buat di situ adalah ada cinta orang tua di sini.
Kok cinta? Karena orang tua itu sebenarnya udah ngajarin kepada kita minum-minuman tadi gitu loh. Itu maksudnya. Dan mereka ngajarkan kepada kita juga, cuman anaknya ya khilaf, lupa gitu-gitulah. Ya, situ. Nah, kembali kita. Jadi minumlah itu minumlah itu tiap hari. Nah, bab ini sudah masuk ke bab sebenarnya ke tanah. Bahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di sini masuknya. Makanya ulama-ulama dan para ahli ilmu atau mungkin seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyatakan bahwa obat terbaik ya. Hah? Kenapa nggak dari tadi? Kenapa nggak dari tadi? Karena memang sudah Allah tentukan pada detik segini, menit segini, baru mic itu diganti. Iyalah. Jadi kalau Anda tanya, ada kebaikan yang Anda dapatkan pada satu waktu, jangan tanya kenapa baru sekarang. Karena detik dan menit itulah Allah sudah pantaskan kita mendapatkan kebaikan itu. Paham ya? Jadi kalau bicara takdir, bicara bagaimana Allah men-set up hidup kita itu ya santai aja lah. Bukan saya ngerjain ibunya, bukan. Ya. Nah, tanah kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, maka ada 2 poin sini yang saya mau sampaikan kepada Anda. Istilah-istilah Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian dalam bidang makanan, sekarang mungkin ada sering dengar whole food, makanan seutuhnya, ya, atau real food, makanan yang asli. Ya ini di depan ini sebenarnya. Ini kan sebenarnya kan whole food semua. Makanan seutuhnya, makanan atau makanan benar gitu ya, real food. Yang ini kan. Nah sekarang kan jadi masalahnya adalah banyak orang, misalkan kita bicara alpukat ini bagus Kak, bagus banget, Masya Allah. Ya, termasuk salah satu buah lah katakanlah yang memang sangat baik untuk memperbaiki fungsi reproduksi, alpukat. Ya. Nah jadi masalah adalah kita tadi bablasnya apa? Ya gulanya ya, atau mungkin apalagi susunya apalah gitu kan yang nggak sehat masuk ke sini. Tapi kalau ini benar Anda makan, tahu cara makan yang benar, sehat banget. Ya. Contohnya gimana cara makannya benar? Anda kerok-kerok aja, masukin gelas, aduk bentar, kasih kurma, potong-potong kecil, lalu Anda taburkan madu sedikit, kasih garam sedikit, sudah Masya Allah enak banget dan sehat. Mudah, nggak perlu macam-macam. Oke? Jadi bahasa real food atau whole food atau mungkin tanah tadi masuk ke sini sebenarnya. Semakin banyak makanan, ini poin sebenarnya. Jadi kalau Anda pengen sehat, Anda pengen badan Anda kembali ke settingan awal, maka mulai sekarang makanlah makanan yang dari tanah tanpa banyak pengolahan, apapun itu. Udah jelasin. Kayak ini kan buah-buahan kayak begini nih. Ya. Atau mungkin ya seperti inilah ya manggis begini. Sebenarnya kalau bahasa whole food itu saya jelaskan ini benar loh. Contoh nih, manggis ini kan ya buah sehat. Ya kita umumnya kan cuma makan dagingnya aja, ya kan? Tapi sebenarnya manggis ini mangisnya semua sehat. Cuman kita karena nggak lazim makan kulit, ya diolah. Jadi minuman, jadi apa? Ini manggisnya nggak benar, nggak bagus. Sudah suram dia. Ya. Jadi apa istilahnya itu? Kulitnya ini aja, ini dia oksidannya tinggi banget. Kulitnya doang. Cuman kita nggak bisa makan kan, pahit. Ya, di beberapa industri itu diolah untuk jadi minuman kulit manggis macam-macam lah gitu kan. Nah, yang biasa kita makan kan ini, warnanya nggak seru. Nah ini yang benar kan. Kalau begini tuh sebenarnya sudah tahu. Maka kalau ibu-ibu beli ikan di pasar udah ngerti mana ikan segar nggak segar kan. Karena urusan makan Anda tidak pilih kayak begitu juga. Makan segar. Segarnya apa? Warnanya gitu loh. Dan masih enak rasanya. Makanya yang beli ikan di pasar. Apa pesannya? Kalau Anda beli ikan di pasar, untuk Anda masak di rumah, jangan beli banyak-banyak.
Beli ikan yang segar, masak, habiskan. Jangan ikan tadi itu ketika nggak habis Anda bekuin. Kalau jadi gini ilmunya, kalau Anda pengen ikan beku dari awal, belilah ikan beku. Ya, contoh saya kemarin makan di salah satu rumah makan ikan Makassar lah di daerah Jakarta itu. Terus saya ketemu sama yang punyanya, dia cerita, saya waktu lihat ikan itu kan kita pilih ikan, tapi ikan itu dalam freezer itu ya, ikan beku semua. Tapi waktu dimasak ikan itu segi. Saya tanya sama dia, nih apa ceritanya, kok bisa kayak begini kan? Jadi ternyata kata dia dari awal ditangkap dari laut itu langsung dibekuin. Itu maksud saya ikan beku. Ya, kalau kita kan nggak seger di pasar, sampai rumah kita bekuin, nah itu bukan itu yang saya maksud. Kalau untuk mendapatkan kesegaran asli, kenapa? Itu kaitannya sama rasa nanti. Mungkin bisa jadi sama kandungan nutrisinya juga. Semakin segar semakin bagus. Makanya makanan apapun semakin fresh, semakin baru Anda dapatkan dan Anda ambil petik segala macam dari tanah segala, itu lebih enak rasanya. Ya, kalau buah-buahan kayak begini kan Allah dengan maha kuasanya melindungi dia dengan kulit kan. Makanya apa kalau sudah dibuka kulitnya pasti akan teroksidasi. Ya. Nah, ini whole food ya, whole food. Jadi makanya kalau manggis ini kayak manggis ini kan ada bijinya. Bagus gak dimakan bijinya? Bagus. Makan aja sak-sak bijinya. Pertanyaannya aneh. Ditelan ya iyalah. Terus diapain kalau nggak ditelan? Nih saya kasih contohnya. Gila. Udah habis. Telan, iya iyalah. Kalau dimakan itu dimasukin ke dalam. Kalau dimuntahkan itu keluar. Paham ya bedanya? Jadi kalau mau makan biji manggis ditelan. Ya, pakai apa nelennya? Lidah. Kalau lupa, saya mau kasih tahu. Ya Allah ya Rahman. Ya saya makan manggis dulu deh. Habis. Telan kan? Saya yang turun IQ saya, apa Anda yang ketinggian IQ-nya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Gue anu aja, joke aja. Hah? Apanya? Dikunyah, enggak dikunyah. Jadi kulit dagingnya saya emut, saya makan, habis itu telan aja. Allahu Akbar kabiro walhamdulillah katsiro wa subhanallahi burata wa asila. Anda tahu ibunya ngomong apa? Nanti tumbuh di dalam. Astaga. Benar kan saya bilang kan? Kayaknya IQ saya agak turun. Parah. Tapi bagus Bu. Kalau Anda makan 10 jadi 10 pohon manggis. Lama-lama Anda menjadi apa? Petani manggis, kan keren. Yang repot kalau kelapa. Nanti minum air kelapa. Ya udah. Oke ya. Balik ini tadi. Nah, makanya sama. Saya ajarin ilmu buat ibu-ibu kan banyak usia kan perempuan itu. Karena dia punya hormon estrogen. Allah menciptakan hormon estrogen bagi perempuan itu. Fungsinya salah satunya menjaga tulang sama jantung. Ya. Jadi kalau estrogennya bagus ya, hormon perempuan, hormon wanita itu dia stabil nilainya apa angka segala macam, enggak boros dipakai. Boros dipakai itu dengan cara apa? Emosi. Emosi itu menguras hormon. Jadi jangan suka baperan. Jangan suka dikit-dikit dikeluhkan. Ya, nanti boros hormonnya Anda cepat tua. Bener nggak itu? Bener. Karena estrogen itu salah satu hormon yang menjaga ya anti-aging kan bahasa kita gitu lah. Jadi hati-hati. Nah, estrogen itu atau mungkin tadi bahasa semakin dia tulangnya semakin estrogennya semakin turun, maka densitas tulangnya, jantungnya juga akan semakin melemah. Ibu-ibu Anda pernah ngamatin enggak kenapa jarang ada wanita kena penyakit jantung? Jarang.
Itu karena estrogen salah satunya, karena dia menjaga elastisitas jantung. Jarang wanita kena serangan jantung, itu jarang, kebanyakan bapak-bapak tuh, laki-laki. Ya, karena estrogen tadi, berkahnya estrogen tadi. Nah, bahasa saya dalam hal ini yang saya pengen jelaskan whole food tadi itu sebenarnya juga masuk ke semua ranah-ranah makanan yang lain. Tadi kan kita bahas manggis, ya. Maka sebenarnya makanan-makanan kayak ikan tuh jangan dibuang tulangnya. Sudah mulai suuzon dia kan. Baik, saya jelaskan ini, nanti saya kasih resep baru ini. Terus tulangnya diapain? Enggak juga kita makan. Saya kasih tahu caranya. Makanya begini nih, dikit-dikit buruk sangka, dikit-dikit suuzon. Belum saya ngomong Anda sudah bereaksi. Jadilah proaktif bukan reaktif gitu loh, supaya menjaga jantung. Dikit-dikit reaktif, dikit-dikit reaktif. Nanti saya pun jadi lupa. Kan tulang nih. Enggak, bukan tulang kita nih. Dia kan butuh kolagen. Ya. Nah, kolagen ini diperlukan untuk menjaga, dia anti aging juga, buat tulang juga, buat kulit juga, ya, supaya elastis, supaya dia berseri, glowing, macam gitu-gitulah. Nah, dia ini, subhanallah ya, masya Allah, saya baru baca juga buku bagus banget, diceritakan situ bahwa ada banyak makanan-makanan yang mengandung kolagen tinggi, kolagen. Tapi kolagen ini dia nggak bisa berdiri sendiri. Nanti Anda bisa bikin sendiri di rumah. Nah, salah satu yang banyak itu ada pada fish bone, tulang ikan. Ada pada beef bone, tulang sapi yang kita biasa bikin kaldu itu. Nah, itu ya. Dan juga pada beberapa sumber yang lain seperti kulit ayam. Asal ayamnya benar bagus, ya, bukan ayam-ayam yang nggak sehat ya, ayam kampung atau ayam probiotik atau ayam apalah, itu bagus tuh, kulitnya itu kolagen. Makanya kan kalau Anda pernah beli snack isinya kulit ayam mahal, karena itu orang tahu ilmunya, itu kolagen, cuman kan dikasih tepung sama dia. Nah kalau yang ini kita jangan kasih tepung, kita olah aja, kita bikin kayak kaldu. Mau nggak? Mau olah sekarang? Oke. Udah cukup O-nya. Termasuk ceker. Nah, kolagen ini untuk disintesis dia butuh beberapa jenis mineral. Ya. Apa jenis mineral? Ada macam-macam, ada zinc, ada boron, ada copper. Itu mineralnya. Gak usah diinget lah. Tapi saya cuma kasih tahu yang mengandung itu. Oke, nah jadi nanti kalau Anda bikin kaldu itu, sekarang kan mulai tren tuh, namanya bone broth, kaldu tulang. Ya, Anda pakai itu tadi tuh, isinya Anda bikin kaldu itu kulit ikan, kulit ayam, tapi ayamnya jangan ayam suntak-suntik itu ya, ayam kampung lah, pokoknya ayam sehat lah, ayam yang bahagia, yang dia bersama teman-temannya sering ngumpul, ngobrol-ngobrol, gitu, ya, itu ayam yang sehat. Manusia itu, ini kita bahas ayam sedikit. Manusia itu, emang kecenderungan kita itu tadi saya bahas tentang ikan, apa segala macam tadi itu kan. Anda pasti pilih yang fresh kok. Ada yang seger, ikan segar segala macamnya, benar seperti itulah adanya. Nah, cuman tadi kita sering lupa gitu kan, makanan itu akan mempengaruhi perilakunya manusia yang memakannya. Kenapa kita dilarang makan babi? Kenapa kita dilarang makan binatang buas, bercakar, bertaring? Karena apa yang dimakan itu akan menjadi karakter buat si manusia tadi. Ya, kalau Anda pandangi wajah kambing misalkan, lucu gitu loh, menyenangkan. Makanya kambing itu menjadi salah satu hewan yang hadisnya banyak loh. Serius. Saya punya teman, seorang ibu lah, dia pembekam gitu kan, dia pelihara kambing nggak banyak, 2-3 kambing aja. Saya tanya sama dia, udah meninggal ibu itu, Allah yarham. Bu Som, ibu kenapa pelihara kambing? Karena Nabi pelihara kambing, dia bilang. Luar biasa kan?
Semua nabi atau rasul itu pengembala kambing semua. Banyak cerita kambing itu, Sen. Ya, bahkan dari jadi ulama mengatakan dari mengembala kambing hingga menjaga umat, sampai kayak begitu bahasa mereka itu. Luar biasa kambing. Nah, kembali ke ini tadi. Jadi si kolagen ini dia butuh mineral untuk mensintesa dia untuk muncul lah. Makanya kalau nanti bikin bone broth itu, misalkan ya bahannya itu Anda masukin di situ misalkan tulang ikan. Nah ikannya pun pilih-pilih. Kalau bisa ikan yang bebas, bukan ikan ternak kalau bisa. Ikan laut, ikan sungai, ikan yang bahagia. Ya, kalau di ternak kan kadang-kadang dia nggak bisa kemana-mana. Coba deh, Anda percaya nggak percaya, ibu-ibu, Anda makanlah lele ternak sama lele liar, beda rasanya. Beda. Ikan saya kalau pulang kampung tuh senang banget ikan baung. Ikan baung ya, ikan patin sungai. Itu kan beda rasanya tuh. Ya, enak gitu. Nah, tuh cemplungin semua tuh, kasih bumbu-bumbunya, bawang merah segala macam-macam gitu. Nah, tadi masukin situ kulit ikannya, kulit ayamnya, tulang ikannya, tulang sapinya, cekernya. Ya. Sama apa lagi? Sisik ikan juga bagus. Iya. Makanya saya bilang kan bahasa Allah menciptakan, sebenarnya ada seorang dokter Jepang tuh bahkan mengatakan ikan itu sebenarnya dimakan semuanya. Ya, kan susah kan. Tapi sebenarnya dengan cara sekarang pengolahan dengan mungkin di presto segala macam kan bisa dimakan semua. Bahkan ada beberapa yang bikin, belum ada sih, tapi kalau kulit atau sisik ikan belum ada yang bikin snacknya. Tapi kalau snack dari kulit ayam udah banyak. Fish skin ada. Tapi bukan, enggak tahu tuh masuk sisik atau enggak. Tapi kalau mau semuanya, jadi ikannya di file, sak sisiknya itu, sak kulitnya nanti dicemplungin ke tulang-tulang tadi, pokoknya dibikin enak lah bumbunya tadi. Nah, kan tadi saya ceritakan ada dia butuh boron, dia butuh kuper, dia butuh zinc kan gitu kan. Itu mineralnya. Nah, ternyata boron, kuper, zinc segala macam tadi bisa kita dapatkan pada beberapa jenis produk pangan juga. Salah satunya adalah kacang merah. Kacang merah. Jadi nanti waktu Anda bikin itu, sekalian masukin kacang merah. Ya, karena di kacang merah itu ada boronnya, pas kalau kuper salah satunya itu kita bisa masukkan ke sana. Atau, nah juga bisa dimasukkan hatinya sapi. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja untuk mengaktifasi supaya kolagennya bisa disintesa dan ketika kita makan itu langsung aktif, gitu loh maksudnya. Jadi hati sapinya itu, ya. Kalau mau ditumbuk sekalian nggak apa-apa, yang penting ada hatinya. Ya, tadi ada hati, ada kacang tadi. Ya, kacang merah tadi. Nah, udah tuh jadi tuh. Kan dia kental. Ya kan? Nah, kental ini bukan kental, setelah jadi itu nanti Anda simpan aja di kulkas. Jadi bila masa kapan-kapan Anda mau makan, Anda ambil sedikit, Anda panaskan, campurkan ke nasi, campurkan ke lauk, itu akan jadi sumber kolagen yang luar biasa. Murah. Gak usah beli karena mahal. Saya kemarin istri beli bukan kolagen, bone broth dari ikan gabus itu 150 ribuan, itu mahal. Kalau kita ngerti bikinnya itu murah aja. Nah itu nanti dicampurkan ke makanan. Jadi Anda makan nasi, campurkan sama kaldu tadi itu. Diaduk sama itu. Ya, Anda makan apa aja campurin itu kan rasanya gurih tuh, enak. Kaldunya itu. Nah itu sumber kolagen. Ya, sumber kolagen yang sangat tinggi lah bahasanya gitu. Kolagen. Manfaatnya buat apa aja? Buat tulang, buat sendi, buat kulit, buat apalagi rambut semua. Ya, seperti itu.